kota provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota yang mendapat julukan sebagai Kota Lumpia ini juga merupakan salah satu kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota Semarang terletak antara garis 6 derajat hingga 7 derajat lintang selatan dan garis 109 derajat sampai 110 derajat bujur timur. Dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km, serta ketinggian kota Semarang terletak antara 0,75 hingga 348 meter di atas garis pantai. Kota Semarang pada tahun 2020 memiliki penduduk sebanyak 1.653.524 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 59%. Berdasarkan kecamatan, Kecamatan Perundungan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 193.151 jiwa, dan Kecamatan Tugu memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 32.822 jiwa. Kemudian, untuk tingkat kepadatan penduduk Kota Semarang adalah sebesar 4.425 jiwa per kilometer persegi, dengan kepadatan yang paling tinggi ada pada Kecamatan Candisari sebesar 11.538 jiwa per kilometer persegi, dan terendah ada pada Kecamatan Tugu sebesar 1.033 jiwa per kilometer persegi. Terlihat pula bahwa daerah berwarna merah merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, daerah berwarna kuning dengan kepadatan penduduk sedang, dan daerah berwarna hijau dengan kepadatan penduduk rendah. Pada tahun 2020, Kota Semarang memiliki piramida penduduk stasioner, yang artinya angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama, serta terjadi stagnansi populasi, sehingga populasi tidak bertambah atau berkurang secara signifikan. Angka kelahiran kasar di Kota Semarang pada tahun 2020 adalah sebesar 13,4, yang artinya setiap 1.000 penduduk dalam 1 tahun jumlah kelahirannya ada 14 jiwa. Hal ini termasuk rendah karena angka kelahiran kasar di bawah 20 jiwa. Kemudian, angka kematian kasar di wilayah Kota Semarang pada tahun 2020 adalah sebesar 7,06, yang artinya setiap 1.000 penduduk dalam 1 tahun jumlah kelahirannya ada 8 jiwa. Hal ini termasuk rendah karena angka kelahiran kasar berada di bawah angka 20 jiwa. Berikut merupakan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Semarang selama 4 tahun terakhir. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikutnya merupakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kota Semarang selama 4 tahun terakhir. TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, serta lain-lain. Pada tahun 2020, indeks harga konsumen Kota Semarang cenderung mengalami kenaikan, sedangkan inflasi Kota Semarang sendiri cenderung berfluktuatif. Kenaikan harga yang menyebabkan inflasi di Kota Semarang terjadi
pada komoditas cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, kontrak rumah, bakso, cabai hijau, angkutan udara, tarif kendaraan roda 4 online, dan tomat. Komoditas yang menahan inflasi diantaranya bawang merah, emas, perhiasan, buah salak, beras, buah jeruk, telepon seluler, buah pepaya, buah alpukat, sabun, deterjen bubuk atau cair, susu bubuk untuk balita, serta gula pasir. Secara umum, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami kemajuan selama periode 2011 hingga 2019, namun menurun pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Kota Semarang rata-rata tumbuh sebesar 0,77% per tahun. Sejak tahun 2015, status pembangunan manusia di Kota Semarang sudah mencapai kategori sangat tinggi, atau indeks pembangunan manusia berada di atas 80. Sementara antara tahun 2010 hingga 2014 masih terkategori tinggi, atau IPM berada di antara 70 hingga 80. Selama periode 2019 hingga 2020, hampir semua komponen pembentuk indeks pembangunan masyarakat mengalami peningkatan, kecuali komponen pengeluaran per kapita per tahun.